Jadi selama saya sampai SMP saya di Selajambe. Kemudian SMA saya di Kadu Gede, dan saat melanjutkan studi saya hanya ingin bahwa saya ingin di jurusan kesehatan, tetapi saya yang akan mengatur sistem kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Necis, kembali lagi di Necis Talk Juara. Bersama aku Juan, yang membersamai aku hari ini adalah Bapak yang sangat spesial, Bapak Wakil Rektor dengan Bapak Cecep Heriana SKM MPH PhD. Bapak, selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah, kabar baik, Ade. Ade siapa, Ade? Juanita, Pak. Juanita. Iya. Jadi nama kerennya? Juan aja. Juan. Oke. Iya, Bapak merupakan seorang wakil rektor ya Pak dari Universitas Bakti Husada Indonesia. Iya, yang bertepatan di tempat kami, kampusnya ada 3. Oke. Yang sekarang kampus utamanya ada di Jalan Lingkar Kadu Gede nomor 2. Mungkin kalau mau ke arah Waduk Dharma, kita ngelewatin kampus kami, ya. Oh gitu. Yang kedua, kami memiliki kampus pengembangan di kawasan Cideng, Kabupaten Cirebon. Kalau mungkin jalan bypass, nah itu dekat kampus kami di situ. Dan yang ketiga, kami juga punya kampus pengembangan di kawasan Rumah Sakit Ciremai, di Kota Cirebon. Iya, jadi itu ya guys, lokasi dari Universitas Bakti Husada Indonesia. Oke Pak, kita maaf nih Pak sebelumnya mengganggu waktu Bapak gitu ya. Kita mau bertanya-tanya sedikit mengenai pengalaman dan juga cerita Bapak. Oke Pak, untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai antusiasme dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus ini di seminar kali ini? Satu kata, luar biasa. Wow. Jadi saya tidak pernah menduga. Selama ini memang kegiatan kami, saya pribadi itu banyak kegiatannya di luar, terutama di beberapa kegiatan di luar Jawa ya. Kebetulan bertugas saya sebagai asesor di perguruan tinggi. Jadi ketika saya sekarang berkesempatan menduduki wakil rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan di UBHI, dulu ini Elastikes Kuningan ya, penggabungan dengan Akper Dharma Husada Cirebon. Dulu kami, saya pribadi jarang bertemu siswa. Nah hari ini kebetulan yang berhubungan langsung adalah di bidang kesiswaan, di kemahasiswaan ya kalau di kami, kemudian kegiatan-kegiatan akademik, saya sendiri yang berinteraksi langsung. Jadi rasanya semangatnya muda lagi deh. Semangat mudanya, jiwa mudanya kembali lagi ya Pak. Betul. Iya. Mengingatkan saya dulu waktu masih sekolah SMA juga gitu ya, bahwa saat itu belum jelas nih kita masa depannya mau jadi apa gitu ya. Iya, masih bingung gitu. Betul. Tetapi yang pasti waktu kami komitmen secara pribadi bahwa yang penting hidup positif dari sejak SMA, dan kami yakin ke depan hasilnya juga akan positif. Iya. Karena sesuai pemikiran kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya itu sesuai ya Pak. Betul. Iya. Ya. Nah, Bapak boleh ceritakan sedikit gitu tentang perjalanan karir gitu ya, Bapak bisa mencapai menduduki wakil rektor 1 di UBHI gitu. Iya. Saya adalah anak kampung. Tempat saya lahir, saya di daerah Kecamatan Selajambe. Tepatnya perbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Oh, Ciamis. Jadi kalau depan rumah saya adalah sungai, kemudian bisa nyebrang langsung Ciamis. Ya kan? Jadi selama saya sampai SMP, saya di Selajambe. Kemudian SMA saya di Kadu Gede, dan saat melanjutkan studi, saya hanya ingin bahwa saya ingin di jurusan kesehatan, tetapi saya yang akan mengatur sistem kesehatan. Maka dengan demikian saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Kesmas ya Pak? Kesmas, ini terkenal sekali yang disebutnya S1 Kesmas gitu ya. Kesmas gitu, iya. Itu saat itu ketika memutuskan itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena orang pada umumnya di bidang kesehatan pasti ingin merawat orang sakit, dokter gitu. Betul, atau kemudian memelihara orang sakit. Tetapi yang saya coba keluar daripada yang biasanya, saya ingin membuat orang itu tetap hidup sehat. Makanya saya ambil jurusan Kesmas.
Dulu saya studinya di Unsur di Purwokerto. Pertama saya studi di situ, kemudian yang menarik, wah ini satu hal yang mungkin tidak biasa. Mimpi orang mesti kalau sudah kuliah di luar kota, mesti ingin cari nafkahnya, cari jalan hidupnya itu mesti merantau. Betul. Tapi ada satu waktu di mana saya justru dipanggil oleh pemerintah daerah waktu itu karena ada stikes baru dan membutuhkan sumber daya orang-orang Kuningan. Ketika saya aktif di organisasi himpunan mahasiswa Kuningan tuh di Purwokerto, saya dipanggil untuk bekerja di sini. Oh, jadi kembali lagi ke daerah asal gitu ya, Pak. Stikes Kuningan itu saat itu baru berdiri kurang lebih 1,5 tahun dan masih proses penataan. Dan saya tidak terbayang. Orang tua dulu bilang kamu harus jadi guru, ya kan? Lalu apa yang saya bilang? Saya bilang ya masa semuanya jadi guru, cobalah yang lain jadi orang kesehatan gitu ya. Tapi ternyata memang itu adalah ucapan yang sudah ditakdirkan. Jadi saya kembali ke Stikes Kuningan, kembali ke Kuningan, kebetulan di Stikes Kuningan. Kemudian saya di situ baru belajar mengelola perguruan tinggi. Dulu jadi zamannya kepala bagian umum, BAU, kemudian saya diangkat wakil rektor 3, wakil ketua waktu itu ya, bidang kemahasiswaan. Kemudian saya studi lanjut 2011 itu ke UGM. Universitas Gadjah Mada. Jadi ketika saya sekolah di UGM, posisi saya sedang menjabat wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan di Stikes itu saat itu. Lalu apa yang saya ambil hikmahnya? Yang terpenting adalah bisa membagi waktu. Sekolah selesai, jabatan masih bisa diselesaikan juga gitu ya, pekerjaan. Kemudian pasca saya selesai, kemudian ternyata mau tidak mau di perguruan tinggi itu harus meningkatkan kualifikasi. Maka tahun 2020 saya melanjutkan studi di Malaysia. Ya, saya ambil philosophy of doctor di bidang health science gitu ya. Dan alhamdulillah baru selesai kemarin tahun 2023. Dan sekarang saya melanjutkan karirnya. Karena saat 2016 saya sudah beralih ke bidang akademik. Jadi wakil ketua itu ada bidang 1 akademik, bidang 2 umum ya, bidang 3 kemahasiswaan. Saya sudah beralih 2016 ke bidang akademik, sehingga saya harus meningkatkan kualifikasi akademik. Kemudian saya sekolah tahun 2020 dan selesai 2023. Jadi 3 tahun saya menyelesaikan S3 di Malaysia. Mungkin ini singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang besar ya buat kita semua. Jadi anak kampung yang bisa terbang ke Malaysia. Tapi ada satu hal yang pernah saya ingat. Adik-adik jangan pernah menyepelekan satu mimpi yang kecil, karena itu bisa jadi mimpi itu adalah kenyataan yang besar. Betul. Dapat ya guys. Ya, gitu ya. Jadi dulu saya bermimpi pernah studi tour ke Jogja. Adik-adik pernah ya kan? Pasti ada. Jangan pernah ya. Melihat kampus itu mesti nan megah dan kita mesti berpikir, aduh kalau saya sekolah di sini rasanya senang sekali, semangat sekali. Orang tua juga bangga dan mungkin akan memiliki satu pengalaman belajar yang hebat. Betul. Itu saya ucapkan persis di pinggir UGM waktu itu. Kayaknya kan kita berkunjung, kemudian di bus itu saya berpikir, ya Allah ini kampus gede banget gitu ya. Kapan saya bisa kuliah di sini? Mudah-mudahan saya bisa kuliah di sini gitu ya. Tapi yang terjadi, memberikan pengalaman pertamanya justru di Purwokerto. Saya tidak lolos di UGM. Saya tidak pernah berpikir lagi ke UGM. Selesailah, ya kan? Tidak pernah terbayang waktu saya berucap seperti itu. Kemudian saya di Stikes dan saya tes, saya kembali ke Jogja itu dengan status mahasiswa S2 UGM. Wah, sangat tidak terbayangkan sebelumnya ya. Iya, dan ada yang menarik lagi. Ketika kuliah di S1 di Purwokerto, kemudian S2 di UGM, ada pernah menarik seperti ada lihat. Melihat gelar akademik seseorang mesti menjadi motivasi. Betul. Mesti menjadi inspirasi. Dan saya tidak tahu kalau di UGM itu gelar akademiknya bahasa Inggris, Master of Public Health. Dan itu tidak pernah terbayangkan juga. Nah, yang menarik ketika saya bermimpi juga seperti itu, lihat guru-guru saya, guru-guru besar saya, lulusan luar negeri gitu ya. Lulusan Amerika, lulusan Eropa, lulusan dari berbagai negara. Saya mungkin gak ya
Bisa nggak ya? Bisa nggak ya mengikuti jejak mereka Iya. gitu ya. Ada satu harapan, tapi juga ada satu kondisi yang mungkin kalau kita tidak sebagus mereka, tidak sepintar mereka, tidak secanggih mereka gitu ya. Tapi mungkin kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdirnya, itu tidak ada yang bisa membantah. Bayangkan, S3 saya ujian 1 kali di UI, 1 kali di UGM, tidak masuk. Iya. Tapi ketika saya masuk apply ke Malaysia, justru saya diterima. Langsung di Malaysia gitu ya Pak selama 3 tahun itu. Betul, itu yang tidak pernah saya bayangkan tadi. Padahal saya hanya membayangkannya itu adalah saya berkeinginan memiliki gelar akademik seperti guru-guru saya. Iya. Dan itu ternyata sudah jalan takdirnya. Jadi dengan saya melihat, mempelajari, ternyata niat baik itu harus, saya bilang di awal ya, harus punya kuat niat baik kita. Harus kuat sehingga kita komitmen terhadap niat baik kita. Dan itu sudah, insya Allah sudah dicatat. Sudah dicatat dan dijalankan. Dijalankan dengan rasa tanggung jawab juga ya Pak. Betul, pastinya. Gitu. Iya. Sedikit bercerita tentang. Sangat-sangat menarik dan memberikan inspirasi ya Pak. Terima kasih banyak ini. Lalu yang selanjutnya nih Pak, pastinya Bapak selama di perjalanan tersebut itu tidak semuanya mulus gitu ya Pak. Pasti juga ada beberapa tantangan maupun kendala. Ada nggak sih Pak tantangan gitu ya yang Bapak merasa entah tiba-tiba lelah dengan semuanya atau apa gitu? Oke. Ada, bayangkan waktu saya sekolah sarjana itu uang saku saya pas. Saya disupport terlahir dari ASN yang mungkin golongannya tidak tinggi, bukan seorang pejabat begitu ya. Yang punya anak mimpinya, ingat kata orang tua saya, Bapak tidak bisa mewariskan harta, tapi Bapak akan mewariskan ilmu melalui sekolah anak-anaknya. Itu ucapan yang saya ingat sampai sekarang gitu ya. Dengan demikian dia akan jungkir balik kemudian menyekolahkan, yang penting anaknya sekolah sarjana. Selesai. Oke? Dan itu saya merasakan bagaimana mengatur, nah ya kan namanya lagi sekolah ya, mengatur ritme keuangan dan sebagainya. Bahkan saya ingat betul ada situasi di mana saya bergantung pada kawan saya hanya untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Waktu sarjana. Coba, jadi perjalanan itu tidak mudah. Iya. Tetapi banyak orang baik dihadirkan kepada saya. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Dan menjadi sohib-sohib saya begitu ya. Jadi itu perjalanan satu tidak mudah. Dan tidak membayangkan saya mau jadi apa gitu ya. Iya. Kemudian pada saat S2, setiap minggu Kuningan Jogja adalah jalan saya. Saya harus berangkat. Ya, Pak? Betul, saya berangkat malam Senin dan pulang malam Jumat atau malam Sabtu. Dan itu travel bis sudah pada kenal. Sudah sohib ya, karena setiap minggu bolak-balik gitu. Karena orang Kuningan juga banyak yang bekerja di sana. Jadi itu bukan hal mudah. Dan pada saat saya studi S2, saya mau saya mengandung anak pertama. Bayangkan, makanya saya harus bolak-balik tiap minggu. Dan itu bukan hal yang mudah, ya. Tetapi itu saya jalani dengan enjoy, dengan banyak pengalaman begitu ya. Dan sudah ditakdirkan atas usaha saya yang mungkin memperjuangkan yang kuat. Saat saya program magister itu kami dapat scholarship. Kami dapat beasiswa conference ke Vietnam. Tahun 2013 pertama kali saya bikin paspor karena kami dapat beasiswa dari WHO. WHO itu satu lembaga kesehatan dunia ya, yang memberikan banyak bantuan terutama untuk peningkatan kapasitas SDM. Jadi itu pertama kali saya menginjakan tanah ke luar negeri adalah ke kota Da Nang, namanya Vietnam. Da Nang, Vietnam. Oke ya, mungkin saat ini tidak terbiasa mendengar itu, tetapi itu satu kota yang cantik karena pinggir pantai, dan itu kita menghadirkan conference dari berbagai negara di dunia. Pengalaman S2 saya itulah yang paling berkesan. Sangat-sangat berkesan ya, Sangat Pak. berkesan. Lalu perjalanan S3 juga tidak mudah. Kami dihantam pandemi. Saya berangkat 1 minggu sebelum tanggal 2 Maret ya, akhir Februari waktu itu 2020, dan saya tidak boleh kembali ke Malaysia, ya kan? Dan saya ingat betul waktu saya jalan-jalan di Malaysia sebelum pulang, orang sudah pada pakai masker.
Tapi di Indonesia belum ditandakan pandemi dan saya masih beruntung masih bisa pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia dinyatakan pandemi, kemudian anak saya juga lahir yang ketiga gitu ya saat itu. Jadi ada satu kondisi yang perjuangannya bukan hal yang mudah. Ya kan? Sangat berat ya Pak. Sangat berat. Dan setelah itu kami harus melakukan kegiatan lewat Zoom, ya kan? Kemudian dengan berbagai tantangannya. Dan yang menarik, S3 kami adalah by riset. Jadi kami tidak ada kuliah yang lain, tapi hanya untuk menyelesaikan riset. Sehingga kami harus menuntaskan berbagai tugas-tugas riset. Nah gitu ya, jadi alhamdulillah kami targetkan 3 tahun selesai dan saya pribadi alhamdulillah lulus dalam waktu 3 tahun. Wah, mantap. Begitu di antara tantangannya. Ya sedikit mungkin yang bisa saya kasih memori dan saya bisa mengingat kembali hal-hal yang menjadi challenge-nya gitu ya. Yang menjadi tantangannya mungkin di luar itu ya ada yang banyak sekali ya Pak, pastinya tidak mudah untuk bisa mencapai hasil yang sudah ada di depan mata sekarang gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah dengan segala komitmen tadi ya, komitmen dan juga rasa tanggung jawab semuanya bisa teratasi hingga sampai sudah lulus S3 di tahun 2023. Ada yang tidak boleh dilupakan adalah doa-doa orang-orang terdekat kita, doa orang tua yang siang malam mendoakan kita, doa anak istri yang juga turut mendoakan kita pastinya ya, dan orang-orang baik sekitar kita. Jadi kesuksesan kita itu bukan kesuksesan yang tunggal atas karena usaha kita, tidak. Pasti ada doa dan dukungan dari orang-orang terdekat kita dan tersayang gitu ya. Dan itulah menjadi orang-orang terbaik buat kita gitu. Nah untuk yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak khususnya untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilimus atau umumnya untuk para penonton podcast kita? Ya luar biasa nih, saya terus terang baru pertama podcast level SMA nih. Saya juga tadi terkesan luar biasa sekali ya. Dan tentu saya ingin berpesan yang pertama adik-adik bahwa masa depan yang akan adik-adik raih itu adalah harus direncanakan sejak sekolah bahkan SMA. Ya, jadi yang terpenting adalah mau melanjutkan studi itu yang sesuai dengan tujuan kita hidup. Yang pertama, tujuan hidup kita apa sih? Kita hidup itu kan harus sehat. Betul. Ya kan? Bagaimana kita kalau mau menghasilkan satu produktivitas kalau kita tidak sehat? Betul, kalau kita sakit-sakitan untuk gimana? apa? Seberapapun pintar kalau kita sakit itu tidak bisa bermanfaat. Betul. Lalu kemudian ketika kita sudah buat komitmen bahwa kita harus hidup sehat sejak SMA, sejak usia remaja, maka kemudian kita rencanakan kita mau nikah di usia berapa, kita mau meniti karir apa, itu wajib. Meskipun pasti tidak ya mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Tetapi itu harus jadi komitmen ya. Sekali lagi hal negatif itu harus dihindari. Karena apa? Membuang energi, membuang waktu. Saya tadi teringat adik-adik duduk di depan pakai bantara gitu ya. Kemudian itu mengingatkan saya waktu sekolah bahwa ternyata pramuka itu menjadikan kita hidup disiplin. Betul. Ya kan? Aktif organisasi menjadikan kita mampu mengatur waktu untuk berbagi kegiatan. Jadi waktu saya OSIS SMP, waktu saya OSIS SMA, bahkan saya presiden BEM di kuliah S1, itu mengantarkan saya bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi adik-adik komitmen positif gitu ya. Kemudian patuh terhadap guru dan orang tua. Kemudian mau belajar dan berorganisasi dengan baik, maka itu modal ya untuk kita bisa meniti masa depan kita. Mencapai kesuksesan kita ya. Betul ya. Jadi jangan dilupakan tuh, jangan mentang-mentang kami atau misalnya secara individu pintar, secara akademik, mohon maaf itu belum bisa memberikan satu jaminan masa depan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena bukan persoalan akademik yang nanti akan ada di masyarakat, tetapi persoalan etik, persoalan attitude gitu ya, persoalan sosialisasi, komunikasi, koordinasi dan seterusnya. Itu yang membekali kita saat kita menjalani hari-hari kita ke depan. Di kehidupan yang sebenarnya gitu ya Pak. Iya. Dicatat ya teman-teman pesannya, ini pesannya sangat-sangat membuat
terenyuh dan juga pastinya akan selalu diingat gitu ya, Iya. khususnya sama aku sendiri gitu, Pak. Bapak terima kasih banyak Iya, ya sudah sama-sama. berkenan untuk, menghadiri podcast di Necis Talk Juara ini. Iya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan Iya. juga terima kasih banyak atas pengalaman dan juga cerita Bapak yang sangat memotivasi kita semua Saya pastinya. berharap suatu waktu ada yang datang ke saya bahwa, "Bapak, saya dulu yang pernah ketemu Bapak dan hari ini saya bisa memberikan kontribusi ke masyarakat, apapun karirnya." Itu yang sering saya sampaikan ke adik-adik saya, ke mahasiswa, ke siswa gitu ya. Karena apa? Karena pasti dan niscaya kami akan hidup terus, tua nantinya, dan adik akan menjadi dewasa, dan disitulah kita akan memberikan satu pengalaman yang berharga bahwa ketika kita bersilaturahmi maka rezeki kita tidak akan terputus Gitu gitu. ya. Oke. Ya, buat teman-teman semua juga terima kasih sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor UBHI juga. Buat teman-teman yang mau, kepoin tentang UBHI juga mungkin Ya ada Instagram-nya ya, ada Pak? Instagram-nya UBHI, Iya. ada YouTube-nya UBHI, ada Instagram-nya Kesmas, S1 Kesmas gitu ya. Oke. Kami juga ada Instagram, semua program studi ada ya. Jadi ada S1 Kesmas, S1 Perawat, S1 Bidan, S1 D3 Keperawatan, S2 Kesmas, Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Nurse, sama yang menarik sekarang ada yang baru. Apa tuh, Pak? Karena hidup kita itu kan tidak melulu soal sehat. Betul. Hidup kita juga butuh healing dong. Kita ada jurusan S1 Pariwisata. Wih, Oke. baru guys. Nah, gitu ya. Itu yang menarik. Dan yang terakhir, nggak mungkin dong kita wisata kalau dompetnya kosong, ya kan? Ya, jadi kami hadirkan S1 basisnya ekonomi dan teknologi, yaitu S1 bisnis digital. Wih, buat teman-teman tuh yang cuan terus nih ya bisa masuk di S1-nya bisnis digital dari UBHI. Oke. Iya. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton kami dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.